Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 6, nama saya Abdurrahman Alfat, NIM 1861226. Ingin menjelaskan tentang perilaku dasar kelompok. Ya. Kelompok adalah suatu kumpulan atau dari dua orang atau lebih yang bekerja sama satu dengan yang lainnya secara teratur untuk mencapai tujuannya. Kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok formal, yaitu suatu satuan kerja yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Yang kedua ada kelompok informal, yaitu suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal, muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan kontak sosial. Ya. Berikut ada alasan membentuk kelompok. Yang pertama untuk memperoleh kekuasaan, yang kedua untuk mendapat pengakuan status, ketiga mempunyai perasaan harga diri, yang keempat membangun kekuasaan, yang kelima mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya ada tahap perkembangan kelompok. Tahap perkembangan kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama ada model 5 tahap. Pengembangan kelompok melalui 5 tahap ini ada 5. Yang pertama yaitu pembentukan, 2 keributan, 3 penormaan, 4 pelaksanaan, 5 peristirahatan. Yang kedua ada model perilaku. Membentuk kelompok, yang pertama untuk memperoleh kekuasaan, yang kedua untuk mendapat pengakuan status, ketiga mempunyai perasaan harga diri, yang keempat membangun kekuasaan, yang kelima mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya ada tahap perkembangan kelompok. Tahap perkembangan kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama ada model 5 tahap. Pengembangan kelompok melalui 5 tahap ini ada 5. Yang pertama yaitu pembentukan, 2 keributan, 3 penormaan, 4 pelaksanaan, 5 peristirahatan. Yang kedua ada model perilaku kelompok kerja. Model ini mencoba melakukan penyesuaian atas kemampuan anggota, ukuran, tingkat konflik, tekanan internal dalam membangun norma kelompok. Yang selanjutnya ada struktur kelompok. Yang pertama ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah individu yang bertindak sebagai pemimpin yang biasanya dinyatakan dalam bentuk jabatan. Yang kedua ada peran, perilaku tertentu yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu. Yang ketiga ada norma, yaitu standar perilaku yang dapat diterima dan digunakan bersama oleh anggota kelompok. Ya, cukup sekian. Nanti yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Mihmatul Ulia, NIM 1861287. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami kerja tim. Salah satunya yaitu status. Status adalah posisi yang ditentukan secara sosial yang diberikan ke kelompok atau anggota kelompok lain. Yang kedua, kepaduan atau kohesivitas adalah sampai tingkat mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap dalam kelompok. Kepaduan disebabkan oleh kebersamaan, waktu interaksi yang tinggi antar kelompok, dan kepaduan dapat meningkatkan produktivitas kelompok. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Kelompok interaktif, anggota berinteraksi secara langsung dengan anggota lain. Salah satunya kelompok interaktif adalah sumbangan saran, membuka semua alternatif dan menahan diri setiap kritik yang muncul. Yang kedua ada kelompok nominal, membatasi berkomunikasi antar pribadi selama proses pengambilan keputusan, karena masing-masing individu mengemban tugas secara independen. Yang kedua ada tim kerja, kelompok di mana individu menghasilkan tingkat kinerja yang baik daripada jumlah masukan individu tersebut, sedangkan kelompok kerja merupakan kelompok dasar yang berinteraksi untuk berbagi informasi, berkinerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Yang selanjutnya ada tipe tim, yaitu tim pemecah masalah, tim kerja SWA atau sampai kelola,
tim lintas fungsional, tim virtual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal yang mempengaruhi efektivitas tim. Yang pertama, komposisi dari tim. Yang kedua, konteks dari tim. Yang ketiga, proses kerja tim. Selanjutnya adalah membangun tim yang solid. Yang pertama, memiliki pemimpin, mempunyai tujuan yang jelas, memahami peran serta tanggung jawab masing-masing, komitmen yang kuat, saling memahami dan menghormati, serta komunikasi yang baik. Terima kasih. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.